Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat datang kepada seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk mengambil mata kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, khususnya mata kuliah English for Kids. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita bisa segera bertemu, bertatap muka langsung. Perkenalkan, nama saya Ibu Waudeti Hardianti, tapi kalian boleh memanggil saya Ibu Eti. Saya merupakan pengajar untuk mata kuliah English for Kids ini. Dan sebelumnya saya memohon maaf karena harusnya kita bertemu atau pertama kali bertatap muka itu di Rabu tanggal minggu lalu ya, tanggal 1 September. Namun karena ada kesalahan informasi dan saya mengira itu hari Kamis, kemudian kalian tidak bisa untuk hari Kamis, maka kita undur pada pertemuan minggu depan. Dan untuk menutupi ketidakhadiran saya secara virtual dengan kalian, saya membuat video ini sebagai salah satu materi pertama atau materi awal kita. Nah, kalau kalian perhatikan, saya juga telah mengupload beberapa RPS, beberapa materi maksud saya. Di situ ada RPS, ada PowerPoint, kemudian saya baru menambahkan link untuk kalian isi sebagai bentuk perkenalan. Jadi saya ingin tahu kalian dari mana saja, universitas dari mana saja, kemudian alasan atau motivasi kalian mengambil mata kuliah English for Kids ini di Universitas Negeri Gorontalo. Baik, jadi tanpa berlama-lama lagi saya akan menampilkan PowerPoint kita untuk pertemuan pertama. Jadi di sini akan menyangkut tentang apa saja yang akan kita pelajari. Secara umum ya, secara general apa saja yang harus atau kalian akan dapatkan selama berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo, khususnya mengambil mata kuliah English for Kids. Baik, jadi setiap awal semester saya selalu membuat atau memberitahu atau membuat kesepakatan dengan mahasiswa terkait dengan perkuliahan yang akan kita laksanakan bersama. Jadi kurang lebih selama 16 pertemuan saya akan mengampu mata kuliah ini, namun di beberapa pertemuan saya akan berpartner dengan beberapa dosen atau juga praktisi yang bisa saja berasal dari luar atau dalam negeri. Nah, kalian bisa menghubungi saya melalui email ini. Di sini ada email saya. Kemudian saya rasa kita semua sudah bergabung di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu kalian bisa berkomunikasi dengan saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang memang membutuhkan respon lebih cepat dibanding yang lain. Jadi silahkan untuk menghubungi saya melalui email. Dan kalau hal-hal urgent bisa menjapri atau menghubungi saya secara personal. Tapi saya harapkan komunikasi kita terjalin di grup WhatsApp saja, sehingga saya lebih mudah menjawab pertanyaan kalian dan pertanyaan kalian tidak perlu terulang ya. Artinya mahasiswa lain tahu jawaban yang kalian tanyakan begitu. Nah, selanjutnya kontrak perkuliahan. Apa itu kontrak perkuliahan? Saya rasa kalian sudah tahu karena di Universitas Negeri Gorontalo sendiri mata kuliah ini yaitu mata kuliah semester 7. Otomatis kalau mata kuliah semester 7 artinya ini bukan pengalaman pertama kalian untuk berkuliah, begitu kan? Tapi mungkin itu pengalaman pertama kalian bersama saya sebagai dosen pengampu, tetapi untuk proses perkuliahan saya yakin kalian sudah paham sendiri. Nah, kalau kita lihat kontrak perkuliahan ini diartikan sebagai kesepakatan yang mengikat antara dosen dan mahasiswa mengenai berbagai aspek pembelajaran melalui interaksi dan pengelolaan pembelajaran secara efektif dengan sanksi yang secara edukatif. Nah, sebelum saya bahas ini, saya rasa kita sudah banyak melakukan diskusi ya atau kesepakatan khususnya melalui grup WA kita
karena kita belum sempat bertatap layar ya melalui Zoom ataupun Google Meeting. Jadi kita laksanakan melalui grup WhatsApp, dan terutama terkait dengan jadwal ya, karena ada miskonsepsi, terutama saya mengira itu hari Kamis, ternyata hari Rabu. Jadi kita sudah banyak kesepakatan di situ dan kita tetapkan untuk kembali ke jadwal semula, yaitu pada hari Rabu jam 15.30 untuk mata kuliah English for Kids. Kemudian kontrak perkuliahan ini yaitu untuk sebagai usaha yang bersifat kolaboratif dan mensyaratkan adanya negosiasi dan kesepakatan dosen dan mahasiswa. Jadi, karena kita semua ini orang dewasa, saya yakin kalian sudah masuk usia dewasa ya, 17 tahun ke atas. Saya rasa kalian semua sudah bisa bertanggung jawab dengan pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian, saya sangat mengharapkan kolaborasi di sini. Artinya apa? Kita harus belajar satu sama lain. Saya yakin kalian punya banyak pengalaman terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, mungkin melalui kursus, melalui atau pernah ke luar negeri, atau mungkin pernah terlibat langsung aktif dengan penutur asli dari luar negeri. Jadi banyak sekali pengalaman yang kalian miliki bisa kita jadikan sebagai bagian dari pembelajaran. Kita belajar satu sama lain. Saya mungkin tahu beberapa hal, tapi saya yakin kalian tahu banyak hal juga yang bisa saling berbagi. Kemudian hal paling penting adalah kalian ini adults, seperti saya bilang tadi, kalian orang dewasa. Oleh karena itu saya ingin kalian bisa menunjukkan independensi atau kemandirian, tanggung jawab yang baik selama pembelajaran. Jadi tidak harus selalu diberitahu atau diulang-ulang. Saya yakin kalian bisa membaca informasi yang ada di Spada, atau mungkin bisa bertanya kepada saya terkait hal-hal yang kalian belum pahami. Jangan cuman berdiam diri, padahal mungkin ada banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan tapi tidak ingin menanyakan atau mungkin tidak tahu seperti apa. Jadi mohon untuk lebih proaktif karena kita di sini berkolaborasi. Kemudian kalian adalah adults yang harusnya juga sebagai independent learners. Nah, selain itu, mata kuliah ini seperti saya sebutkan tadi, mata kuliah ini bernama English for Kids. Kode mata kuliah ini bisa dilihat, beban SKS-nya 2, jadi kurang lebih 1,5 jam kita akan bersama untuk mata kuliah ini. Namun karena info pelajarannya daring, jadi saya biasanya tidak full melakukan video conference. Ada penugasan-penugasan mandiri ataupun kelompok yang akan saya berikan, atau aktivitas-aktivitas di luar dari Zoom atau di luar dari conference kita. Kemudian mata kuliah ini yang ditawarkan pada semester gasal atau ganjil, semester 7 ya kalau di UNG, Universitas Negeri Gorontalo, mata kuliah ini ditawarkan pada semester 7. Dan saya sebagai pengajar. Nah, kalau kita lihat deskripsi, mungkin nanti di RPS ini lebih jelas. Jadi, kalau di PowerPoint ini sebagai secara singkat saja, tapi kalau kalian ingin melihat lebih detail terkait mata kuliah ini, informasi terkait mata kuliah ini bisa langsung ke RPS yang sudah saya kirimkan pada minggu pertama atau week 1. Jadi perkuliahan ini bertujuan memperkenalkan perihal program pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak sebagai suatu wawasan, pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan. Topik yang dibahas meliputi konteks pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak di Indonesia, bagaimana anak-anak belajar bahasa, perkembangan bahasa anak, karakteristik, pengembangan pembelajaran bahasa Inggris, sumber belajar, dan teknologi yang dapat digunakan, serta penilaian pembelajaran untuk anak. Jadi, lebih detailnya itu bisa kalian lihat di RPS, nanti saya akan bawakan secara singkat sebentar. Kemudian untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, yang saya harapkan ini ada 3 CPMK besar. Yang pertama itu, kalian mampu menjelaskan konsep dan prinsip pembelajaran bahasa Inggris untuk anak, mampu menguasai pengetahuan terkait model dan sumber belajar bahasa Inggris, dan mampu menciptakan berbagai media dan teknologi, serta melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Jadi, ini CPMK
3 CPMK yang umum. Nanti dari ketiga CPMK ini akan terbagi-bagi lagi dalam beberapa topik. Nah, untuk model atau strategi pembelajaran yang akan perkuliahan yang akan kita laksanakan itu, kita akan banyak melakukan demonstrasi, tanya jawab atau diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, latihan, presentasi, diskusi, dan kuis. Kemungkinan tidak semua akan kita lakukan, tetapi pasti dari sekian banyak ini hampir semua kita akan kerjakan. Jadi pasti akan ada tanya jawab di situ, pasti akan ada diskusi di situ, ada kuis, ada presentasi, kemudian ada studi kasus ataupun pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan topik dan juga dengan kasus-kasus yang akan kita lakukan. Kemudian materi, jadi materi saya akan selalu mengupload materi minimal sebelum perkuliahan dimulai. Jadi kalian bisa baca, baik itu materi berbentuk jurnal, buku panduan, ataupun video, ataupun audio, ataupun video yang saya buat, ataupun video yang saya berikan melalui YouTube di situ. Jadi, atau website, jadi banyak sekali, saya yakin kalian lebih tahu bagaimana mendapatkan materi dan bahan bacaan, dan perlu diingat untuk selektif dalam memilih materi. Melihat sumbernya dari mana, terpercaya tidak? Bisa saya jadikan referensi atau tidak? Apa ini berbentuk opini atau berbentuk fakta? Saya harapkan kalian dapat mengetahui itu. Kemudian untuk penilaian. Jadi ini saya perlihatkan bobot atau model penilaian di UNG. Itu ada 4 hal yang dinilai. Yang pertama itu kehadiran atau partisipasi. Nah, kehadiran ini juga penting karena salah satu nilai. Dan di UNG itu ini bisa diartikan sebagai syarat 12 minimal mahasiswa itu harus hadir 12 kali pertemuan. Nah, terkait dengan kehadiran ini, kita akan diskusi lebih banyak lagi bagaimana kita akan menilai penilaian saya terhadap kehadiran. Jadi saya akan diskusi lagi ini dengan kalian bila kita sudah bertatap layar langsung begitu. Kemudian penguasaan materi, partisipasi dan latihan. Nah, perlu saya tambahkan lagi ada 4 komponen yang tadi saya sebutkan ya. Kehadiran, di sini saya ganti menjadi tugas, kemudian UTS, dan UAS. Kemudian saya masukkan satu indikator penting adalah sikap, sikap atau afeksi. Ini akan menjadi penilaian saya secara baik langsung maupun tidak langsung terhadap performance kalian. Jadi sikap ini bisa menyangkut dengan kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan sebagainya. Itu kita akan kolaborasi bersama. Nah, karena kita tidak melakukan pembelajaran secara langsung, secara video conference langsung, jadi kalau kalian have any questions about this course, you can write down your question and send to our discussion chat ya. Saya pikir ada di Spada, ada forum diskusi yang akan kita bisa jadikan sebagai tempat tanya jawab. Kemudian ini satu hal penting yang harus kalian kerjakan, karena saya penasaran sekali kalian dari mana saja. Saya ingin tahu kalian dari universitas mana, dan kemudian alasan mengambil mata kuliah ini. Jadi mohon untuk mengklik link ini. Jadi setelah kalian klik link ini, kalian akan diarahkan pada satu layar. Nanti di situ kalian bisa menulis. Saya sudah menuliskan di layar itu apa-apa saja yang perlu kalian tulis, seperti nama, asal daerah, kemudian asal universitas, dan juga motivasi atau alasan mengambil mata kuliah English for Kids di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, sebelum itu saya ingin memperlihatkan secara sekilas saja RPS atau
rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Baik, oke. Jadi kalau kalian lihat di RPS ini ada informasi penting yang harus kalian perhatikan. Jadi misalnya saja capaian-capaian apa, sikap apa yang ingin saya lihat dari kalian, pengetahuan apa, keterampilan umum seperti apa, keterampilan khusus, capaian mata kuliah seperti tadi saya sebutkan, kemudian ada sub capaian mata kuliah ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat juga pustaka. Penting sekali ini melihat daftar referensi bacaan yang bisa kalian lihat. Saya sangat sarankan kalau bisa baca sebelum memulai perkuliahan. Dan ini yang paling penting adalah susunan materi per minggunya. Jadi bisa dilihat ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 16. Jadi materinya ini akan sekitar sini, materinya tidak akan jauh dari sini. Nah, untuk tugasnya ini akan menyesuaikan dengan materi yang akan saya berikan, seperti itu. Jadi saya harap kalian baca, kalian persiapkan diri sebelum masuk ke kelas. Nah, jadi untuk video pertama ini, atau video pertemuan pertama kita, kurang lebih sudah mencakup atau mengcover beberapa hal yang ingin saya sampaikan. And satu hal lagi, karena ini mata kuliah English for Kids, saya sangat harapkan interaksi kita nantinya kalau sudah bertatap layar langsung banyak melibatkan atau menggunakan bahasa Inggris. Mungkin dalam bertanya, dalam mengajukan pendapat, ataupun dalam memberikan saran. You can speak English as much as possible, and we can learn together. Don't be shy if you make mistake, because we are learning. We are not judging each other, but we are learning from each other. Jadi, please be encouraged to be a better person of yourself, to try improve your ability, competence in speaking English. Sekian dari saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya lebih interaktif lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.